Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran daring, kaitannya dengan bagaimana kaitannya dengan ajaran dari Ki Hajar, dan kita sesuaikan dengan era saat ini, di mana eranya memasuki era digital dan juga ada kebijakan berkaitan dengan Merdeka Belajar. Dan untuk mengawali, saya awali dari hal yang bersifat global, di mana di sini dari OECD yang menyampaikan bahwa masyarakat modern ini dihargai bukan karena apa yang mereka ketahui saja, tapi apa yang bisa mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui. Jadi tidak cukup dengan mengetahui saja, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat modern itu bisa mengimplementasikan, menerapkan apa yang sudah kita ketahui. Dan kalau kita kerucutkan ke kebijakan yang ada di Indonesia, dan prioritas untuk pembangunan kita adalah pembangunan sumber daya manusia, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, dan SDM itu menjadi kunci Indonesia ke depan. Kemudian hal ini diinterpretasikan oleh Mendikbud kita, Pak Nadiem, menjadi konsep Merdeka Belajar dan guru penggerak. Ya, kalau di universitas mungkin menjadi dosen penggerak. Dan ya di sini saya akan menyampaikan secara umum di pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Ya, jadi lebih umum, dan secara umum, secara khusus di sini prinsipnya adalah esensi dari Merdeka Belajar. Kalau kita cermati dari kebijakan Pak Menteri adalah memberikan kemerdekaan bagi setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Dalam arti di sini harapannya adalah murid-murid kita bisa bernalar kritis, mandiri, kreatif, mempunyai gotong royong, kebinekaan global, dan juga berakhlak mulia. Nah, ini jadi menjadi pesan penting bagi kita untuk melaksanakan Merdeka Belajar, baik di perguruan tinggi maupun di pendidikan menengah. Dan bagi UNES ini menjadi dua tugas. Tugas pertama adalah melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan sebagai LPTK kita juga perlu menyiapkan pendidik-pendidik masa depan yang bisa menjadi guru penggerak di masa depan. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi saat ini, kita bisa melihat bahwa nampaknya Merdeka Belajar ini kita percepat implementasinya. Jadi kalau di awal-awal tahun 2020 masih sosialisasi dan masih mempersiapkan, tapi mendadak kita dituntut untuk secara langsung mempersiapkan, sudah tidak hanya mempersiapkan tapi sudah melaksanakan, sehingga di sini beberapa pihak menyebutkan ini akselerasi Merdeka Belajar dengan adanya COVID-19. Jadi di sini hikmah di balik musibah, saya kira seperti itu. Dan ya, jadi di sini peran teknologi dalam pembelajaran di masa pandemi ini menjadi hal yang penting, dan bagaimana kita bisa menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat, dan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, dan juga tetap mempertahankan apa yang menjadi capaian dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Namun kalau kita lihat catatan, ini catatan lama dari saya, bahwa ternyata peran dari teknologi itu masih dalam tahapan pemahaman, ketika di sini siswa dan guru itu masih perlu dituntut untuk bagaimana menggunakannya secara efektif dalam pembelajaran, belajar mengajar. Walaupun banyak di sini, termasuk saya juga melakukan penelitian-penelitian berkaitan dengan teknologi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Tapi secara umum, dari hasil survei internasional menyatakan bahwa dampaknya itu tidak begitu signifikan. Ada dampak signifikan, tapi tidak terlalu signifikan, sehingga kita perlu mencermati dan perlu mengembangkan lebih dalam bagaimana supaya lebih efektif. Oleh karena kita bisa lihat Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mempunyai konsep pendidikan yang bagus gitu ya. Jadi artinya kita walaupun mengembangkan dalam kondisi saat ini, kita tetap mempertahankan dan kita merujuk dari apa yang sudah digagas oleh Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan, yang dijelaskan oleh beliau bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat
dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian di samping pendidikan ada pengajaran. Nah, ini juga sering menjadi hal yang kadang disamakan antara pendidikan dan pengajaran. Padahal ini adalah suatu hal yang berbeda, bahwa pengajaran itu adalah bagian dari proses pendidikan, gitu ya, dari pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan dan memberikan kecakapan. Nah, jadi di sini ada ilmu pengetahuan dan kecakapan anak-anak yang kedua-duanya dapat berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Ini adalah konsep dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, karena tadi berkaitan dengan bagaimana di sini memberikan ilmu, pengetahuan, dan kecakapan, maka di sini kita bisa merujuk lagi ke arah yang lebih mendalam dari John Dewey. Dewey mengatakan bahwa education is a process that involves the reconstruction of experience. Jadi di sini merekonstruksi pengalaman, dan Immanuel Kant juga memberikan konsep pendidikan di mana siswa atau pelajar pendidik peserta didik itu mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri, dan kita sebagai guru, sebagai dosen juga harapannya bisa mengarahkan bagaimana siswa itu dapat mengkonstruk pengetahuan secara merdeka untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian kalau kita lihat pada prinsipnya di sini, ya, mohon maaf ini. Ya, kita lanjutkan untuk lingkungan pendidikan, ya. Jadi didaktik, lingkungan didaktik, bahwa kita punya siswa. Jadi salah satu bagian yang utama dari sebuah proses pendidikan adalah siswa, di mana siswa itu harapannya akan mencapai sebuah pengetahuan. Ya, ketika mencapai sebuah pengetahuan, mereka akan belajar dari sebuah lingkungan, beradaptasi, dan akan mendapatkan sebuah pengetahuan baru bagi siswa. Hanya saja ketika siswa belajar dengan lingkungannya dan mencapai sebuah pengetahuan, ini penting bagi kita untuk mengorganisir, ya, mengorganisir, dan ini adalah peran kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen untuk mengorganisir lingkungan belajar siswa sehingga mereka bisa belajar dengan lingkungannya untuk mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah pengetahuan baru sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Ya, jadi di sini peran kita, tugas kita adalah bagaimana mengorganisir sebuah lingkungan belajar, dan bagaimana lingkungan belajar yang berkaitan dengan kondisi saat ini ketika teknologi berkembang sangat pesat, bukan hanya berkembang secara linear tapi juga eksponensial. Nah, ini adalah konsep dari didactic situation di mana guru, siswa, dan lingkungan membaur dan menyatu untuk mencapai pengetahuan baru bagi siswa. Nah, pengetahuan yang seperti apa ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan pesan, gitu ya. Pesan di sini ada setidaknya ada 6, gitu ya. Ada 6 hal yang harapannya bisa dicapai. Di antaranya yang pertama adalah computational thinking, creative, critical thinking, collaboration, communication, dan compassion. Ya, jadi dari 6 hal ini yang harapannya bisa kita jadikan sebagai fokus dalam pendidikan di Indonesia ke depan. Nah, dari Permendikbud nomor 3 untuk pencapaian hal tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa rekomendasi metode pembelajaran yang diharapkan dapat diterapkan, walaupun ini adalah Permendikbud nomor 3 adalah standar nasional pendidikan tinggi, tapi nampaknya juga bisa kita implementasikan untuk pendidikan di menengah, bahwa pembelajaran itu harapannya menerapkan diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kondisi seperti saat ini, ketika pembelajarannya dilaksanakan secara daring, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran kooperatif, bagaimana pembelajaran berbasis proyek dan juga berbasis masalah. Itu yang akan kita bahas hari ini, bagaimana pembelajaran daring yang memfasilitasi siswa untuk belajar secara
ya mengikuti metode yang direkomendasikan oleh kementerian. Ini adalah salah satu bentuk proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, ya, di mana tetap mempertahankan atau mengikuti rekomendasi pembelajaran yang metode pembelajaran yang diterapkan. Jadi setidaknya dalam sebuah proses pembelajaran tetap mempertahankan ada setidaknya 3 aktivitas yang saling terkait untuk mencapai capaian pembelajaran, yaitu aktivitas presentasi, aktivitas interaksi, dan aktivitas penilaian. Nah, interaksi ini menjadi sebuah hal yang penting dan menjadi ciri khas dalam pembelajaran daring. Jadi di sini saya tidak akan membahas tentang alat apa yang digunakan, tapi bagaimana proses pembelajaran yang diharapkan. Karena di sini kecenderungannya ketika kita awal-awal masuk masa pandemi dan pembelajaran dari rumah, ternyata yang menjadi fokus sebagian besar dari kita adalah alatnya apa. Jadi kita pakai apa? Kita pakai platform ini atau LMS yang lainnya, itu memang penting, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses pembelajaran itu dapat terlaksana. Jadi alat itu menyesuaikan kita tujuannya apa dan kondisinya seperti apa, kita sesuaikan. Tapi yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana proses itu berjalan. Setidaknya di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat bahwa dalam sebuah lingkungan belajar secara daring, ini bisa kita bentuk lingkungannya sebagai contoh, misalnya di sini dalam sebuah pertemuan kita awali dengan sebuah kata sapaan dan sebagainya, kemudian kita bisa memberikan sebuah materi gitu ya, kita berikan materi singkat, dan materi yang seperti apa nanti bisa kita lihat beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Kemudian kita juga bisa memberikan sebuah kesempatan kepada siswa, berikan kemerdekaan bagi siswa kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan mereka, mengatur waktu belajar mereka, jadi kita tidak terlalu banyak mengatur ya, jadi kita tidak terlalu banyak mengatur harus begini atau mungkin belajarnya kapan dan sebagainya, tapi kita bisa mengarahkan supaya lebih fleksibel, karena prinsip dari pembelajaran daring adalah dimanapun dan kapanpun. Dan ya, jadi di sini misalnya ada sebuah video yang kita tampilkan, kemudian kita berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan, berikan tanggapan, dan mereka juga bisa jadi tidak harus di waktu yang sama. Jadi bisa juga mereka perkuliahan misalnya jam 10, kita juga bisa memberikan kesempatan pada siswa atau mahasiswa untuk mengakses sampai jam 16 misalnya, kemudian kita bisa memberikan respon. Tapi itu juga bukan berarti bahwa kita selama seharian penuh 24 jam kita berada di depan laptop terus atau di depan HP terus, menggunakan HP terus, tidak. Jadi kita pembelajaran daring perantaranya menggunakan teknologi digital, tapi aktivitas bisa dilaksanakan secara fisik. Ya, jadi contoh di sini juga perkuliahan geometri, saya berikan kesempatan pada mahasiswa untuk beraktivitas secara fisik menggunakan kertas, pensil, dan secara manual, dan diskusinya bisa dilaksanakan secara online. Dan ini setidaknya juga ada kita penyampaian materi, kemudian memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memberikan pertanyaan atau komentar, dan kita berikan sebuah penugasan untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa atau mahasiswa. Ini adalah bentuk lain, project based learning, itu juga bisa kita kembangkan secara online. Jadi walaupun kuliah praktek, walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa perkuliahan praktek bisa kita lakukan secara daring melalui simulasi. Sebagai contoh di sini ada sebuah perkuliahan di tempat kami untuk robotik. Ya, robotik memang harus menggunakan robot, tapi ketika dalam kondisi seperti ini, masing-masing mahasiswa tidak punya robot di rumah masing-masing, kita bisa manfaatkan teknologi untuk simulasi dan sebagainya. Termasuk di sini ada siswa SD itu juga sudah diarahkan untuk belajar coding, walaupun codingnya itu juga sederhana karena codingnya menggunakan coding visual coding, visual programming, menggunakan Scratch atau aplikasi yang lainnya. Ini juga nampaknya menjadi tren saat ini, siswa-siswa SD, SMP, bahkan SMA itu sudah mengarah pada pembelajaran berkaitan dengan programming. Ya.
Ada juga di sini ada perkuliahan berbasis project untuk membuat project ya. Dalam masa pandemi seperti ini kita bisa menanamkan karakter siswa untuk saling berbagi, bergotong royong. Walaupun mungkin di sini sering kita mendapatkan pertanyaan, bagaimana pembelajaran daring menanamkan karakter siswa? Ya, jadi di sini mungkin salah satunya bisa kita terapkan. Ini sebagai contoh, ada perkuliahan yang tugasnya berbasis proyek, tugasnya adalah membuat konten-konten YouTube, memberikan, karena mata kuliahnya media pendidikan, jadi tugasnya adalah membuat tutorial-tutorial bagaimana membuat kelas secara online, bagaimana memberikan penilaian, bagaimana memberikan kuis di kelas-kelas digital, dan harapannya di samping mereka belajar mempersiapkan sebagai guru masa depan, mereka juga punya kontribusi untuk saling membantu. Dalam kondisi saat ini mungkin Bapak Ibu guru banyak tidak sedikit yang mengalami kendala bagaimana menggunakan LMS ini dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa berikan tutorial, termasuk tutorial bagaimana menggunakan Scratch dan sebagainya, itu bisa kita fasilitasi. Selain itu, dalam pembelajaran di perkuliahan di perguruan tinggi, kita juga bisa memberikan sebuah project kaitannya dengan misalnya pemodelan matematika di masa pandemi. Mereka diminta untuk bekerja kelompok secara virtual, kemudian diminta untuk mempelajari. Jadi di sini walaupun perkuliahannya daring, tapi di sini juga mahasiswa diberi kesempatan untuk melihat TV atau mendengarkan berita atau membaca koran. Dari hasil selama 3 hari membaca koran dan sebagainya, kemudian tarik sebuah permasalahan yang bisa diangkat untuk diselesaikan. Dan mohon maaf Pak Adi, waktu 2 menit lagi nggih. Jadi kemudian bisa digunakan untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Ya, jadi di sini kemudian ini juga alternatif lain ketika kita memberikan penugasan bentuk-bentuk kuliah yang ya bentuk-bentuk pembelajaran yang non kuliah. Siswa atau mahasiswa diarahkan pergi ke perpustakaan, mereka mencari referensi dan didiskusikan di sebuah forum. Dan mereka juga bisa kita berikan kebebasan bagaimana mereka berekspresi, memberikan pendapat, dan juga ini juga beberapa alternatif materi yang bisa kita sampaikan kepada mahasiswa. Ini mungkin bisa jadi materinya tidak penuh full kita jelaskan secara detail, tapi juga mahasiswa bisa berikan kesempatan untuk berpikir. Di tengah ada sebuah permasalahan dan mahasiswa diminta untuk memecahkannya. Silakan menggunakan C. Ya, jadi ini materinya. Alternatif lainnya juga bisa di sini dalam bentuk slide PowerPoint yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, termasuk untuk mata kuliah praktik. Ya, jadi di sini beberapa konten pembelajaran yang bisa kita kembangkan untuk pembelajaran daring, dan mahasiswa pun juga bisa memberikan sebuah tanggapan atau jawaban dalam bentuk yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Jadi ini contoh pekerjaan mahasiswa. Baik, dan kemudian untuk yang selanjutnya ini yang tidak kalah penting adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa itu juga bisa terfasilitasi melalui pembelajaran daring. Jadi di sini ada sebuah diskusi antara dosen dan mahasiswa, dan kita juga bisa memberikan suatu pertanyaan lanjutan sehingga siswa harapannya bisa menarik sebuah kesimpulan oleh mereka sendiri. Jadi bukan kita yang mengajarkan, memberikan sebuah informasi, tapi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menarik sebuah kesimpulan dengan pancingan-pancingan. Dan ada beberapa platform yang bisa kita gunakan di sini ketika mahasiswa memberikan suatu pertanyaan, tanggapan, kita berikan sebuah penghargaan, dan kita juga tidak menghilang ya Bapak Ibu. Jadi kita juga tetap hadir dalam proses perkuliahan ini dan seterusnya. Ini adalah sebuah permasalahan misalnya, tapi mungkin tidak ini sebagai suatu contoh problem yang bisa kita berikan kepada mahasiswa. Ada sebuah ledakan gedung misalnya. Ya, jadi di sini dari video ini kemudian mahasiswa diminta untuk memberikan pendapat, gitu ya. Misalnya ada sebuah permasalahan, kemudian bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran matematika. Di sini kita bisa menggunakan, misalnya di sini
dalam video itu tidak ada keterangan tinggi gedung berapa dan sebagainya, sehingga mahasiswa bisa atau siswa bisa mencari informasi di internet. Jadi di sini kita tidak perlu memberikan batasan jangan buka internet atau jangan buka atau gunakan kalkulator dan sebagainya. Teknologi yang ada kita sesuaikan, kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi artinya permasalahan yang kita berikan kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi dulu sempat di pembelajaran matematika menjadi kendala ketika siswa menggunakan kalkulator. Jadi bagaimana ketika sudah ada kalkulator dan bagaimana proses pembelajaran yang bisa kita kembangkan. Tentunya akan berbeda ketika belum ada kalkulator dan sebagainya. Ini contoh yang lainnya, kondisi di lingkungan belajar online, ada diskusi di sana, dan ini adalah skripsi mahasiswa Bapak Ibu. Jadi di sini pembimbingan skripsi yang saya lakukan di sini menggunakan sebuah platform, dan ketika mahasiswa mengembangkan sebuah pembelajaran berbasis masalah untuk siswa SD, sementara di sini mahasiswa tidak bisa melaksanakan penelitian karena kondisi saat ini. Sehingga saya arahkan, bisa enggak pembelajaran berbasis masalah ini dengan aplikasi yang kamu kembangkan tetap dilaksanakan walaupun belajar dari rumah. Setelah kami analisis bersama ternyata bisa dan tetap jalan. Jadi skripsi tetap jalan walaupun masa pandemi dan siswa belajar dari rumah dan sebagainya, dan tetap saya arahkan bimbingan juga melalui secara online ini Bapak Ibu. Jadi di sini harapannya bisa menjadi kontribusi bagaimana pembelajaran di masa pandemi. Dan ini adalah sebuah harapannya di sini ya. Ini juga saya mengucapkan terima kasih pada LP3 yang memfasilitasi bagaimana siswa, dosen dan guru di sekolah berkolaborasi untuk mengembangkan sebuah inovasi pembelajaran. Jadi kita guru dan siswa bisa, guru dan dosen bisa berkolaborasi untuk berdiskusi bersama. Ini guru-guru, Bapak Ibu guru, bersama dengan kami untuk mengembangkan metode media pembelajaran dan juga menerapkan di lapangan. Jadi di sini kami dosen melalui program-program penugasan dosen ke sekolah juga melaksanakan pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ya, itu harapannya ada kerjasama kolaborasi antara guru dan juga dosen di LP3 untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan untuk mengakhiri di sini slide terakhir, di masa pandemi darurat di sini hanya ada dua pilihan, belajar daring atau tidak sama sekali, sehingga tidak ada opsi lain, dan ini memang tidak optimal, tidak ideal kaitannya dengan fasilitas dan sebagainya. Dan ini membutuhkan ada kesadaran antara guru, murid, dan orang tua, dan peran teknologi untuk meningkatkan potensi dan kapasitas murid, dan ada konektivitas dan pemerataan pendidikan, karena di Indonesia itu kita bisa mengetahui kondisinya seperti apa, dan sehingga kita bisa keluar dari zona nyaman, dan Merdeka Belajar dapat kita implementasikan ketika kita memasuki dunia normal baru. Saya kira seperti itu, Bu Tuti. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk perhatiannya. Dan saya kembalikan kepada Bu Tuti. Terima kasih, Bu.